you as the only family you have. Let her go. You just can't. No! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Chain of Command. Secara garis besar, film ini berkisah tentang balas dendam seorang pasukan khusus atas kematian kakak serta kedua temannya yang dibunuh secara brutal. Seperti biasa, saya tidak suka bertele-tele. Akan lebih baik jika langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan 4 orang pasukan khusus yang sedang berkumpul untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Anggota ini bernama James, Cliff, Sam, dan juga Walter, yang merupakan kakak ipar dari James. Di sana juga ada Stacy, yang merupakan seorang jurnalis dan juga sahabat dari masa kecil James. Di tengah obrolannya dengan Stacy, James melihat Walter sedang panik saat menerima panggilan telepon. James yang penasaran sekaligus khawatir mencoba bertanya kepada Walter tentang apa sebenarnya yang terjadi. Akan tetapi Walter enggan bercerita dan meminta sang adik untuk tidak perlu khawatir sebab ia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saat itu juga Walter membawa istrinya pulang. I can't go into it. Hold on, man. I take Sally home. Lalu di malam harinya saat sedang bersantai, James ditelepon oleh kakak iparnya untuk menyampaikan kabar buruk terkait Walter yang ditemukan tewas. Saat itu juga James meluncur ke TKP. Di sana James sangat terpukul atas kehilangan Walter. Apalagi sang kakak ditemukan tewas secara mengenaskan dengan bekas gorokan di leher. Masalah ternyata tak sampai di situ. Tak lama kemudian James mendapat telepon dari Cliff yang memintanya untuk segera datang ke apartemennya sebab kini ia sedang dalam keadaan terancam. Mendengar hal itu, James pun langsung meluncur ke sana. Namun sayangnya ia datang terlambat sebab Cliff telah tewas dibunuh dengan cara yang sama seperti kakaknya. Di ponsel Cliff, James melihat sebuah pesan dari seseorang yang bernama Brian. Saat James menggeledah ruangan apartemen tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria. Namun James yang seorang petugas terlatih tentu tidak begitu sulit untuk melumpuhkan lawannya. Saat ditanya nama serta siapa yang menyuruhnya, orang ini enggan menjawab. Bahkan saat kakinya ditembak, orang ini tetap bungkam. Bahkan ia malah memaki James dengan kata-kata kesat, sehingga membuat James emosi dan langsung menghabisinya saat itu juga. You got to talk to me like your brother's dead. Kemudian James mendatangi sahabatnya yang bernama Letnan Ross. Diketahui pula bahwa Letnan Ross merupakan komandan Walter dan Cliff saat bertugas di Afghanistan. James mengatakan perihal kematian Walter dan Cliff yang dihabisi oleh orang misterius, di mana James memutuskan turun tangan mencari pelakunya demi membalaskan dendam atas kematian kakak beserta teman baiknya yang dihabisi dengan cara yang brutal. Di sini Letnan Ross hanya memberi saran agar James tidak bertindak gegabah. Akan lebih baik jika kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Lalu ia bertanya kepada Letnan Ross, apakah ia mengenal seseorang yang bernama Brian, nama orang yang mengirim pesan kepada Cliff sebelum ia meninggal. Letnan Ross menjawab kalau ia mengenal Brian, sebab Brian adalah anggotanya yang juga ikut terlibat dalam misi di Afghanistan bersama dengan Walter dan Cliff. Somebody's got last. It's a matter of opinion. Smart about this. Selesai pertemuan itu, tiba-tiba James ditelepon oleh Brian. Namun setelah diangkat, telepon itu malah dimatikan. Hal itu justru membuat James semakin curiga kalau kemungkinan besar Brian ada hubungannya dengan kematian Walter dan juga Cliff.
Di lain sisi, seorang pengusaha bernama Teddy terlihat sedang bernegosiasi dengan seorang pemudu bayaran handal bernama Ray. Teddy berniat memakai jasa Ray untuk mengusut kasus kehilangan uang sebesar 40 juta dolar yang diketahui dicuri oleh seseorang. Teddy menyuruh Ray memulai misi pencarian ini dengan mendatangi Letnan Ross terlebih dahulu. Setelah kesepakatan dibuat, Ray langsung mendatangi Letnan Ross dan ia mulai bertanya perihal uang yang hilang tersebut. Di sini Letnan Ross mengatakan bahwa uang tersebut dihilangkan oleh Walter dan Cliff. Dari sini terungkap bahwa Letnan Ross lah dalang dibalik pembunuhan Walter dan Cliff, di mana mereka berdua telah berani mencuri uang haram miliknya yang ia selundupkan kepada Teddy si pengusaha. Dan ia sangat yakin kalau uang tersebut kini berada di tangan James yang merupakan adik dari Walter. They're buzzing around creating balance. You served with Webster. You understand that, correct? Kembali ke James. Hari itu ia dikunjungi oleh Stacy. Lalu tak lama setelah itu, James kedatangan dua orang yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan gas. Mereka berdua datang untuk memeriksa setiap gas yang ada di setiap rumah di kompleks tersebut. Namun ternyata James tidak semudah itu untuk dibodohi. Pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan kedua penyusup tersebut dengan dibantu oleh Stacy. Setelah diperiksa, ternyata mereka berdua adalah anggota tentara. Kembali ke Letnan Ross yang sangat kesal saat mengetahui kalau dua orang tentara yang ia utus telah berhasil dihabisi oleh James. Dengan semua kekacauan yang terjadi, James lantas memperingatkan Sam agar berwaspada, sebab dirinya hampir saja menjadi korban sama seperti Walter dan Cliff. Dan bukan tidak mungkin Sam juga akan bernasib sama, sebab mereka semua adalah teman dekat. Setelah itu James diam-diam berhasil membobol situs militer untuk mencari tahu informasi tentang latar belakang Brian. Tak lama berselang, James berhasil menemukan alamat rumah Brian. Lalu di malam harinya ia mendatangi rumah Brian dan berhasil menyusup ke dalam. Namun ternyata tak ada satupun orang di rumah tersebut. Lalu tak lama kemudian muncullah sekumpulan orang bersenjata yang berniat menyerang James. Beruntung James lebih dulu menyadari kedatangan mereka, sehingga pada akhirnya ia yang lebih dulu bertindak, menghabisi mereka semua satu persatu. Sejak kejadian itu, Letnan Ross semakin was-was, sebab targetnya kali ini tidaklah semudah menghabisi Walter dan juga Cliff. Lalu bagaimana caranya mencari keberadaan uang tersebut? Jika untuk menangkap James saja susahnya bukan main. Ray pun menyarankan agar Letnan Ross fokus untuk menangkap Sam dan dijadikan sebagai sandera untuk memancing James, mengatakan di mana uang itu ia sembunyikan. Mengingat Sam lebih lemah dibandingkan dengan James. Think about changing your tactics. It's about his own family and friends. You're damn right. Keesokan harinya James menemui Sam di sebuah restoran untuk membahas perihal Brian yang ia percayai menjadi dalang di balik kematian Walter dan Cliff. Namun sampai saat ini keberadaan Brian masih sulit untuk dilacak. Inti dari pertemuan ini, James ingin meminta bantuan Sam dalam mencari Brian dan mengusut kasus ini sampai tuntas. Namun saat di toilet, tiba-tiba seorang polisi berniat menyuntikkan obat bius kepada Sam dari arah belakang. Beruntung James datang tepat waktu untuk menggagalkannya. Selanjutnya James mendesak polisi tersebut untuk mengatakan siapa yang mengutusnya. Dengan raut wajah ketakutan, polisi ini berkata, jika dia buka mulut, maka bos yang menyuruhnya akan menghabisi keluarga polisi tersebut. Kita semua tahu kalau yang menyuruh polisi ini tak lain adalah Letnan Ross. You killed Sam, didn't it? Like you being honest, cop. Singkat cerita, James mendatangi sebuah bar, tempat yang biasa dikunjungi oleh Brian. Informasi tersebut ia dapat dari beberapa teman militernya. Di sana James bertanya secara baik-baik tentang orang yang bernama Brian. Tetapi respon yang ia dapat malah sebaliknya.
Para preman yang berada di bar tersebut malah mengejek Brian dengan kata-kata kasar. Sehingga inilah yang terjadi. Keesokan harinya James kembali mendatangi bar tersebut. Namun kali ini ia menunggu di tempat parkir. Hingga pada akhirnya James bertemu langsung dengan orang yang ia cari. Di sini James mulai menginterogasi Brian. Brian yang berada dalam posisi terpojok pada akhirnya mau menceritakan semuanya dari awal. Saat itu ia, Walter dan juga Cliff ditugaskan oleh Letnan Ross menjalankan sebuah operasi rahasia di tengah misi kemiliteran mereka, di mana operasi ilegal tersebut adalah operasi penyelundupan narkoba dari Afghanistan ke Amerika yang diselundupkan ke dalam tubuh jasad perwira yang tewas saat bertugas. Parahnya lagi, banyak tentara Amerika yang sengaja dibunuh agar bisa menampung lebih banyak barang haram tersebut. Around in his shoulder. Operasi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Di saat Brian, Walter, dan Cliff ingin keluar, mereka malah diancam akan dihabisi oleh Letnan Ross karena mereka bertiga sudah terlibat terlalu jauh. Hingga suatu hari mereka bertiga nekat mencuri uang hasil transaksi barang haram tersebut sebagai bukti untuk membongkar semua kebusukan Letnan Ross. Setelah mengetahui semua ini, James lantas meminta Brian mengantarkannya ke tempat di mana Letnan Ross menjalankan operasi ilegalnya tersebut. Lalu di malam harinya James, Brian, dan Sam menuju ke markas operasi Letnan Ross. James dan Brian beraksi, sedangkan Sam menunggu di dalam mobil. Mereka berdua berhasil menyusup ke dalam setelah melumpuhkan penjaga pintu depan. Di sana keduanya mulai berpencar mencari barang bukti yang bisa digunakan untuk menjerat sang letnan. Tanpa sengaja James menemukan setumpuk narkoba siap edar. Sialnya Brian berhasil disergap oleh anak buah Letnan Ross, dan Brian dihabisi saat itu juga. I hope you found what you're looking for. Suara tembakan itu didengar oleh James. Secara mengendap ia berhasil melumpuhkan orang ini. Pada saat yang bersamaan, Letnan Ross dan anak buahnya tiba di markas tersebut dan berhasil menangkap Sam yang kala itu sedang berjaga di dalam mobil. Setelah itu mereka masuk ke dalam markas, lalu terjadilah baku tembak di sana. Karena kalah jumlah dan kalah senjata, James memutuskan untuk melarikan diri. Pada tengah malamnya, tangan kanan Letnan Ross yang bernama Tom keluar dari markas untuk kembali ke rumah. Terlihat dia sedang dibuntuti oleh seseorang yang ternyata adalah James. James mendesak Tom untuk segera mengatakan siapa yang telah membunuh kakaknya, karena jika tidak ia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Tom yang berada di rumah. Tom yang ketakutan akhirnya buka mulut bahwa yang membunuh Walter adalah tangan kanan Letnan Ross yang bernama Herman. Setelah membunuh Tom, James langsung pergi. Keesokan harinya Letnan Ross menghubungi James untuk menawarkan pertukaran antara Sam dan uang $40 juta miliknya yang ia yakini ada di tangan James. Tanpa pikir panjang, James langsung menyetujui tawaran dari sang letnan, meskipun sebenarnya ia tidak tahu menahu tentang keberadaan uang tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya bertemu di luar markas. Namun di saat melakukan pertukaran, anak buah Letnan Ross malah menghabisi Sam dan juga menembak James. Kemudian James diikat di dalam markas untuk disiksa. Lalu Herman muncul dan membuat pengakuan bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Walter, kakak James. Di sana juga terlihat kehadiran Ray. Ternyata James kenal dengan Ray, seorang mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Tanpa basa-basi, Ray langsung menginterogasi James terkait keberadaan uang tersebut. Namun tentu saja James enggan mengatakannya. Walaupun pada kenyataannya ia memang tidak tahu tentang keberadaan uang yang dimaksud. Namun ternyata mereka sudah menyandera istri Walter dan mengancam akan menghabisinya jika James masih bungkam.
Sehingga dengan terpaksa James jujur bahwa sebenarnya ia tidak tahu tentang keberadaan uang tersebut. Let her go. You just can't. No. I tell you, look. Pada saat yang sama, Letnan Ross baru saja tiba. Kemudian mereka semua keluar untuk menyambut sang atasan. Kesempatan itu lantas digunakan oleh James untuk melepaskan diri. Hingga pada akhirnya ia berhasil lepas. Di saat Herman muncul, James langsung menghabisinya. Selanjutnya ia membantai satu persatu semua anak buah sang letnan. Setelah itu James melepaskan ikatan kakak iparnya dan menyuruhnya untuk segera bersembunyi. Sementara dirinya akan berhadapan langsung dengan Letnan Ross dan juga Ray. Sampai pada akhirnya mereka bertiga saling beradu tembakan. Beruntung James berhasil menemukan celah untuk menghabisi Ray. Sementara itu Letnan Ross berusaha untuk melarikan diri. Namun upayanya tersebut gagal, sebab James berhasil membuat posisinya terpojok, sehingga duel sengit pun terjadi. Namun pada akhirnya Letnan Ross tewas di tangan James. Setelah misi selesai, James membawa sang kakak ipar pergi dari sana. Di keesokan harinya, James menyuruh Stacy untuk memuat berita tentang kejahatan Letnan Ross yang menyelundupkan narkoba lewat jasad prajurit yang gugur saat bertugas di Afghanistan. Lalu tiba-tiba James teringat akan kejadian sehari sebelum Walter tewas, di mana saat itu tanpa sengaja James melihat Cliff tengah menginjak-injak tumpukan tanah di halaman belakang rumah Walter. Dan setelah digali, James menemukan sebuah buku tabungan bernilai $40 juta yang sengaja disembunyikan oleh Walter dan Cliff. James lantas menyumbangkan semua uang itu kepada para veteran perang yang hidup melarat, sebab jasa mereka diabaikan oleh pemerintah, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.